Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Akadun, dalam sesi perkuliahan desain organisasi. Pada pertemuan yang ketujuh ini, saya harapkan merangkum dari keseluruhan materi dari pertemuan 1 sampai 7 dan beberapa konsep-konsep dasar yang sebenarnya harus dipahami, termasuk struktur organisasi yang harus dipahami oleh kita semua. Bagaimana kalau kita menganalisis struktur-struktur organisasi yang ada di pemerintahan maupun di suatu perusahaan, adapun di organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan gitu ya. Nah, ini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar organisasi ya. Nah, pertama yang harus kita pahami gitu ya. Apa sih pentingnya mempelajari organisasi? Nah, apa sih pentingnya organisasi? Jadi, arti penting kita belajar organisasi apa? Nah, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Bahkan ada suatu semboyan bahwa yang pasti itu adalah ketidakpastian. Nah, itu. Namun demikian, yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi perubahan. Jadi itu. Jadi yang pasti itu adalah ketidakpastian dan perubahan. Nah, jadi bagaimanapun juga gitu, tantangan-tantangan organisasi itu akan selalu berubah. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat pun terus berubah. Contohnya, kalau dulu ya kita belum ditemukannya teknologi, mungkin orang menganggap aneh gitu kalau misalkan belanja melalui online gitu ya. Sekarang menjadi kebutuhan. Makanya organisasi pun harus berubah gitu. Banyak yang tidak mengalami perubahan ya bangkrut gitu ya. Ya bisa kita ketahui beberapa supermarket atau hipermarket gitu bahkan ya, baik yang luar negeri gitu, yang merek dagang luar negeri maupun dalam negeri gitu sudah pada hancur karena memang tidak mengikuti perubahan yang terjadi gitu ya, sehingga sepertinya tidak mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Ya, apalagi misalnya di di pemerintahan pun demikian kan, kebutuhan masyarakat terus berkembang. Misalnya kalau dulu nenek-nenek atau orang tua kita yang masih berumur gitu, ketika mau melahirkan cukup di dukun beranak. Kalau kita kan tidak sekarang, minimal kebidan, bahkan kecenderungan sekarang ke dokter. Nah, itu sudah ada perubahan. Nah, dalam kondisi macam itu harusnya sih struktur-struktur organisasi itu harus berubah juga gitu. Perubahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penemuan ilmu dan teknologi baru juga harus merupakan perubahan, dan lingkungan yang berkembang baik fisik, politik, ekonomi, sosial, budaya. Secara fisik sudah ada perkembangan ya. Misalnya sekarang ini secara fisik lingkungan hidup kita semakin sempit. Kalau dulu kita bangun rumah itu lahan yang luas, kalau sekarang mungkin lebih baik kecil tapi ke atas gitu ya. Secara politik apalagi ya, ekonomi apalagi, sosial budaya pun ini walaupun lambat juga kadang-kadang ada perubahan juga. Demikian juga pertumbuhan penduduk, kompetisi, adanya inovator dan kebijakan pemerintah yang baru, itulah sebagai unsur-unsur yang akan mendorong perubahan ya, Ya, misalnya kebutuhan dan tuntutan manusia terus bertambah dan berkembang dalam pendidikan, mulai dari tingkatan pendidikan dan jenis pendidikan dan mutu pendidikan misalnya ya, dalam pendidikan saja. Kalau dulu tingkat SD aja bisa bekerja. Sekarang SLTA susah, bahkan sarjana pun susah ya. Oleh karena itu perlu semakin meningkatkan pendidikannya, jenisnya semakin beragam, mutunya mungkin harus ada kita juga baik oleh pengelolanya, pemerintahnya maupun peserta didiknya harus ada perubahan mutu gitu. Contoh lain, visi misi pemimpin baru mengakibatkan perbedaan strategi pencapaian dan berdampak pada perubahan organisasi. Nah, ini kalau ada pemimpin baru ya ada visi misi
baru. Biasanya kalau orang baru kan harus mau diterima masyarakat harus ada yang barunya gitu ya, supaya diterima masyarakat itu. Maka harusnya memiliki strategi baru. Dan ini pun akan mengakibatkan perubahan organisasi. Makanya penting ini mempelajari organisasi itu ya. Alat yang dapat digunakan untuk mengubah input menjadi output secara efisien. Jadi organisasi itu merupakan alat untuk digunakan mengubah input menjadi output secara efisien. Ya. Fungsi utama organisasi adalah menciptakan nilai tambah. Harusnya sih ada nilai tambah ya. Kalau tidak ada nilai tambah, janganlah kita berorganisasi gitu ya. Misalnya ketika bersendirian gitu ya, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ketika bergabung malah tidak memenuhi itu, percuma, tidak perlu itu organisasi. Nah, termasuk juga mohon maaf kalau berapa suku bangsa gitu ya bergabung menjadi suatu negara, menjadi suatu bangsa, menjadi suatu negara, tapi ketika bergabungnya itu tidak memberikan nilai tambah pada dirinya, pada sukunya gitu ya, ya percuma saja gitu. Mungkin lebih baik cerai gitu ya. Sama dengan kan kalau kita berkeluarga, mengapa kita harus berkeluarga? Harus ada nilai tambah gitu. Kalau tidak ada nilai tambah ya sudah, percuma aja kenapa kita menikah gitu kan. Nah itu ya sama dengan seperti itu ya. Perubahan organisasi diharapkan agar organisasi dapat memperoleh desain organisasi yang efektif secara terus-menerus. Ya, sekali lagi nih, kembali lagi bagaimana perbedaan pengorganisasian dan desain organisasi. Kalau organisasi itu membangun dari struktur yang baru, dari organisasi yang baru sama sekali. Kalau desain itu sudah ada struktur organisasi, baru didesain ulang gitu ya. Nah, kalau kita bicara pengertian organisasi ya, itu organisasi itu sejak kita lahir gitu sampai kita meninggal dunia pasti dibutuhkannya. Lahir kita perlu apa? Rumah sakit, perlu akte kelahiran. Berarti kan kita perlu organisasi yang namanya rumah sakit. Akte kelahiran perlu dinas catatan sipil. Nah, gitu. Nah, ketika sudah besar, sekolah. Sekolah pun masih memerlukan organisasi kan? Minimal sekolah itu ya seharusnya minimal dari SD ya, SD mana gitu ya organisasinya ya, baik swasta maupun negeri gitu ya. SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi. Nah, ketika bekerja pun tetap perlu organisasi kan? Terutama di mana kita harus bekerja, apakah di pemerintahan, perusahaan, atau di civil society, ataukah di organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan kan tetap saja ketika hari tua pun kita memerlukan organisasi, misalnya sistem jaminan pensiun gitu ya. Nah, itu juga perlu organisasi. Lalu bahkan meninggal pun kita perlu organisasi juga ya. Misalnya minimal catatan kematian gitu ya, orang yang ngurus itu RT RW gitu kan, semacam itu. Jadi yang namanya organisasi itu terus-menerus dibutuhkan gitu ya. Nah, demikian juga sebenarnya tadi secara individual gitu, perusahaan pun seperti itu ya. Ya, perusahaan itu sebagai organisasi membutuhkan organisasi yang lain ya. Mulai dari izin usaha, ya itu pasti memerlukan dari pemerintahan kan, izin usaha dikeluar itu. Ya, lalu bahan baku ya dari perusahaan lain gitu kan. Produksi barang dan jasa prosesnya membutuhkan organisasi lain, barangnya pun ya harus diperuntukkan organisasi lain kan gitu. Apalagi nanti kita produksinya kadang-kadang kita ini nanti misalkan dalam struktur jaringan itu kadang-kadang produksinya juga banyak mendukung sana. Bahkan ketika mengantarkan barangnya, menjual barangnya, mempromosikan barangnya, barang dan jasanya itu butuh perusahaan lain gitu ya. Kalau misalkan suatu perusahaan itu menggunakan struktur jaringan, demikian juga kalau struktur virtual gitu ya. Nah, ketika penjualan barang dan jasa ya membutuhkan organisasi lain kan. Minimal UMKM itu adalah gitu ya, atau perusahaan-perusahaan lain ya untuk menjalankan. Ketika kita butuh kredit ya butuh orang lain juga, butuh perusahaan lagi untuk misalkan perbankan gitu. Jadi perusahaan pun sebenarnya tetap memerlukan organisasi. Nah,
Pada dasarnya pengertian organisasi itu adalah ketika masyarakat bergabung gitu ya ke dalam suatu organisasi supaya tujuannya tercapai. Jadi kenapa anggota masyarakat itu bergabung dalam suatu organisasi? Agar tujuannya mudah tercapai, agar tujuannya lebih tercapainya mudah, lebih efektif, efisien. Nah, itu kenapa kita itu bergabung. Demikian juga sebenarnya ketika dalam organisasi diperlukan oleh masyarakat nih, boleh ya. Kenapa? Karena pelayanan kepada masyarakat organisasi itu ya. Jadi apapun namanya organisasi itu pasti dalam kerangkanya melayani masyarakat. Perpustakaan ya menyediakan fasilitas membaca buku untuk masyarakat. Ya, kepolisian menjaga keamanan dan tentara menjaga pertahanan. Organisasi tentara itu ya. Jadi semuanya organisasi itu di dalam kerangka untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Jadi itu organisasi. Nah, sekali lagi ini ada kalau kita lihat ya organisasi dalam pengertian sistem gitu ya. Ada sistem tertutup, ada sistem terbuka gitu ya. Misalnya saja ini ada organisasi perguruan tinggi gitu ya. Ya, ini organisasi perguruan tinggi gitu ya. Nah, yang paling penting dalam proses itu yang paling inti gitu ya, ada input, proses, output gitu ya. Inputnya apa? SDM, uang, sarana prasarana, informasi. Prosesnya apa? Misalnya proses manajemen, fungsi manajemen itu ada mulai dari perencanaan, pengurusan, penggerakan, pengawasan, dan outputnya pencapaian tujuan gitu ya. Nah, kadang-kadang yang ya kalau misalkan yang sifatnya sistem tertutup, maka SDM-nya diperoleh dari organisasi perguruan tinggi sendiri, uang yang sendiri, terus dilakukan sendiri, outputnya pun nanti dijadikan input sendiri gitu. Itu yang namanya sistem tertutup. Tetapi kalau sistem terbuka, maka lingkungan organisasi itu menyatu dengan organisasi yang namanya perguruan tinggi. Ketika input SDM, misalnya butuh dosen dari perguruan tinggi yang lain, ya dari instansi lain. Ketika butuh murid atau mahasiswa, maka itu dari keluaran sekolah ya. Nah, ada uangnya, ada sarananya, itu pasti dibutuhkan dari misalkan butuh listrik dari PLN, butuh gedung, pembangunan gedung ya nanti yang bangunnya perusahaan yang lain. Nah, itu semua. Demikian juga prosesnya ya. Ya, prosesnya mulai perencanaan, pengurusan, penggerakan, pengawasan itu dalam perguruan tinggi itu tetap juga akan membutuhkan orang lain. Misalkan di dalam penggerakannya gitu ya, pasti ketika menggerakkan ini semua pasti butuh organisasi lain gitu ya. Demikiannya pencapaian tujuannya. Nah, itu organisasi dalam sistem yang terbuka. Nah, secara asal usul ya, yang namanya organisasi itu berasal dari kata organon. Ini organon itu dari bahasa Yunani itu adalah alat atau instrumen. Jadi alat mekanis yang digunakan untuk membantu mencapai tujuan. Jadi organisasi itu alat ya. Jadi apapun namanya organisasi termasuk NKRI ya, BUMN gitu ya, Pertamina, alat untuk yang digunakan untuk membantu pencapaian tujuan dari masing-masing anggotanya gitu ya. Nah, secara terminologi ini yang namanya organisasi itu adalah sebuah sistem yang mengkoordinasikan secara sadar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dua orang lebih. Jadi sebuah sistem nih yang mengkoordinasikan secara sadar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, ini Charles Barnard ya. 3 komponen organisasi, ada jaringan komunikasi, ada sistem koordinasi, dan ada orang-orang yang ingin bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Ada jaringan, ada sistem, dan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, manusia merupakan komponen organisasi ya, jadi ya manusia itu merupakan komponen organisasi, ada orang-orang itu ya. Organisasi sebuah alat gitu ya yang digunakan oleh manusia untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan atau nilai-nilai yang diinginkan. Ini menurut Jones. Organisasi adalah jawaban
dan alat untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi alat saja, alat untuk mengkoordinasikan kegiatan manusia gitu ya. Jadi kalau ini manusia sebagai komponen, berarti ini yang dipentingkan itu manusianya. Di sini pengertian dari Charles Barnett itu. Tapi kalau menurut John itu sebagai alat produksi gitu ya biasanya. Jadikan alat produksi. Kalau di sana komponen yang menentukan segala sesuatunya. Nah, ini biasanya organisasi sebagai suatu yang model organis. Kalau ini sebagai model yang mekanistik gitu ya, ini ya. Nah, ekstensi organisasi, teknologi dan kebutuhan baru keputusan kebutuhan manusia. Nah, kalau di sini yang penting itu teknologinya ya. Baru yang kemudian itu adalah kebutuhan manusianya. Nah, ini bedanya antara pengertian ini, yang satu modelnya organik atau organis gitu, yang satu modelnya mekanistik. Sekali lagi ada beberapa pakar yang mengatakan mendefinisikan suatu organisasi. Ya, banyak yang pakar mengatakan itu suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang memiliki batas yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja secara terus untuk mencapai tujuan. Nah, itu menurut Robbins. Unsur-unsurnya dikoordinasikan. Jadi kelihatannya nampaknya gitu ya. Yang sangat penting itu dalam pengertian organisasi adalah koordinasi, walaupun ini kata yang mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan. Itu yang penting dalam organisasi gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut Robbins ini unsur-unsurnya ada dikoordinasikan sadar, kesatuan sosial memiliki batas yang dapat diindikasikan, dan ada keterkaitan anggota yang teratur dan memiliki tujuan. Nah, itu saya kira unsur-unsurnya yang penting dari organisasi menurut Robbins. Lalu kalau menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly, yang namanya organisasi adalah kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Nah, kalau seorangan ya nggak perlu lagi organisasi kalau bisa dicapai seorangan. Ini kalau dicapai oleh seorangan itu tidak bisa, maka perlu organisasi. Nah, sebagai suatu kesimpulan sebenarnya gitu ya, ternyata di dalam materi pembelajaran tentang organisasi banyak mengatakan bahwa organisasi sebagai wadah, mengacu kepada institusi atau kelompok fungsional, perusahaan, rumah sakit, perkumpulan olahraga, dan pemerintahan. Nah, setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal. Nah, ini sebagai suatu wadah. Lalu sebagai suatu proses. Nah, ini kalau sebagai suatu proses, organisasi itu dimaknai mengacu pada pengorganisasian sebagai salah satu fungsi manajemen. Organisasi sebagai proses, suatu cara Nah, ini kalau tadi yang sebagai wadah pendapatnya Sonang Sagian, kalau sebagai proses seperti pendapatnya Stoner maupun Handoko ini ya. Menurut Stoner gitu, suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengelolaan pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga mencapai tujuan organisasi dengan efisien. Proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, lingkungan yang melingkupinya. Nah, itu pengertian organisasi sebagai suatu proses. Oleh karena itu, kesimpulannya, organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan. 2, alat untuk mengorganisasikan sumber daya. 3, memiliki batas yang relatif yang diidentifikasikan sebagai sistem sosial sehingga dapat berperilaku, dikoordinasikan secara sadar, dan melibatkan lebih dari satu orang. Nah, saya kira ini kesimpulan yang namanya organisasi. Nah, di samping pengertian organisasi juga ada pengertian lingkungan organisasi. Di luar batas organisasi masih terdapat wilayah lain. Ya, seperti yang kita contohkan, ini berkaitan dengan organisasi sebagai suatu sistem tertutup atau sistem terbuka. Dalam teori organisasi, wilayah lain tersebut disebut dengan lingkungan. Menurut Hodge and Anthony, lingkungan organisasi mengacu pada semua kelompok, norma, kondisi-kondisi di mana organisasi harus berhubungan. Lingkungan adalah keseluruhan dari kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang mengelilingi dan membentuk perilaku organisasi dan anggota-anggotanya. Lingkungan organisasi memiliki jaringan perbatasan atau boundary network sebagai alat untuk menyaring masukan
dan keluaran dari dan ke dalam lingkungan dan membantu organisasi menjaga keharmonisan hubungan dengan lingkungan. Bagaimana hubungan antara lingkungan organisasi, perubahan organisasi, dan inovasi organisasi? Organisasi merupakan abstraksi dari hubungan dan pembagian kerja yang rumit. Implikasinya, organisasi tidak selalu dipandang secara sama oleh para ahli. Seperti yang kita banyak artikan ya tadi, minimal ada dua kubu, ada organisasi sebagai wadah, ada organisasi berproses. Para anggota organisasi memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan organisasi, strategi organisasi, dan hubungan kerja dan wewenang. Pandangan tentang organisasi ada aliran klasik, ada aliran hubungan manusia, ada aliran sistem, ada aliran kontingensi. Menurut aliran klasik, organisasi sebagai sistem hubungan dari pembagian kerja. Organisasi dipandang sebagai mesin yang terdiri dari bagian-bagian yang akan bekerja secara otomatis. Organisasi didesain seperti kerja sebuah mesin, yaitu pekerjaan dirutinkan. Nah, ini jadi kalau tadi pengertian organisasi yang pertama yang mekanik tadi sebenarnya ya, kalau aliran klasik itu sifatnya mekanik tadi. Makanya yang namanya manusia itu ke alat produksi gitu. Organisasi desain seperti kerja sebuah mesin, yaitu pekerjaan dirutinkan, terstandar, efisiensi dapat diukur dan dapat diprediksi. Organisasi yang didesain dengan prinsip kerja mesin disebut dengan birokrasi. Para ilmuwan, manajer, perusahaan berpendapat untuk mencapai tingkat efisiensi tinggi diperlukan perubahan dalam desain kerja dan pengendalian pekerjaan. Perubahan ini menuntut para pekerja untuk mengubah cara kerjanya dari tanpa standar menjadi terstandar dan rutin. Friedrich yang Agung dari Prusia yang hidup tahun 1740 sampai 1780 mempelopori cara kerja mesin. Friedrich mereformasi angkatan bersenjatanya ke dalam tugas-tugas yang terspesialisasi. Reformasi dilakukan secara pengenalan tanda pangkat dan seragam, peningkatan spesialisasi pekerjaan, standarisasi peralatan, penciptaan aba-aba, dan pelatihan militer secara sistematis. Mekanisasi organisasi militer ala Friedrich diadopsi dunia industri dan perkantoran. Beberapa pakar dan praktisi mengembangkan organisasi secara terus-menerus seperti Adam Smith, pembagian kerja Division of Labor, Eli Whitney, produksi massal, Charles Babbage, ini pendekatan sains dan dalam organisasi dan manajemen, dan Max Weber, birokratisasi. Max Weber menjadi kontributor utama teori klasik. Birokratisasi dapat dilakukan dengan merutinkan proses administrasi melalui pembagian kerja, supervisi yang hierarkial, peraturan prosedur yang detail. Birokratisasi Weber untuk mencapai ketepatan, kecepatan, kejelasan, keteraturan, keterukuran, efisiensi yang bisa disingkat dengan rasionalitas, efektivitas, dan efisiensi. Secara umum, prinsip-prinsip teori manajemen klasik pertama kalinya digunakan oleh Friedrich yang Agung seperti ditulis oleh Garrett Morgan dengan beberapa prinsip dasar. Nah, ini prinsip menurut Friedrich yang Agung itu seperti yang bukan oleh Morgan tadi adalah satu, kesatuan komando, setiap karyawan hanya memiliki satu orang atasan, rantai skalar, adanya garis kewenangan dari atasan ke bawahan, garis kewenangan yang membuat jalur komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Adanya rentang kendali, adanya sejumlah orang yang harus memberikan laporan kepada seorang atasan. Adanya fungsi staf dan garis. Fungsi staf merupakan fungsi pendukung dalam suatu organisasi sehingga tidak memiliki kewenangan seperti rantai skalar. Inisiatif setiap level organisasi perlu didorong untuk memiliki inisiatif tinggi. Pembagian kerja untuk memperoleh pekerjaan yang terspesialisasi hingga tujuan dapat dicapai secara efisien. 7. Kewenangan dan tanggung jawab seperti tanggung jawab yang dikemukakan kepada bawahan diiringi dengan pemberian kewenangan secara profesional untuk melaksanakan pekerjaan. Sentralisasi kewenangan harus ada di dalam setiap tingkatan organisasi. Tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan personil. Disiplin, standar perilaku yang sejalan dengan peraturan prosedur. Altruistik meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Mempekerjakan proyek dalam jangka panjang, dan less the craft memfasilitasi harmoni sebagai basis kekuatan. Nah, ini prinsip-prinsip yang 12 ini tampaknya seperti yang dikemukakan oleh Henry Fayol, padahal ya, kalau dilihat dari yang bukan itu yang awalnya itu pada dasarnya adalah Friedrich yang Agung tadi ya seperti yang dikemukakan oleh Garrett Morgan tadi. Nah, prinsip dasar manajemen klasik dikembangkan oleh Friedrich yang Agung banyak diadopsi teori manajemen klasik seperti Henry Fayol,
Frederick Winston Taylor. Taylor mengembangkan prinsip manajemen, Frederick yang aku menjadi scientific management. Tujuan Taylor mengembangkan prinsip tersebut adalah untuk memperoleh tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi melalui standarisasi pekerjaan. Ide dasar Taylor adalah bekerja menjadi pelayan dari mesin dan bekerja untuk kecepatan dan irama seperti mesin-mesin. Tujuan ide tersebut dikembangkan menjadi 5 prinsip sederhana. 5 prinsip dari Taylor itu menggeser semua pertanggungjawaban pekerjaan dari pekerja ke manajer. Semua pekerjaan berpikir yang berkaitan dengan perencanaan mendesain pekerjaan menjadi tugas manajer. Tugas pekerja adalah melaksanakan. Menggunakan metode ilmiah untuk menemukan cara yang paling efisien dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Memilih pekerjaan yang paling cocok, desain pekerjaan. Melatih pekerja agar dapat bekerja secara efisien dan memonitor pekerja untuk memastikan semua prosedur diikuti dan hasil diharapkan dapat dicapai. Itulah 5 prinsip dasar Taylor. Yang kedua, ini aliran hubungan manusia. Aliran klasik yakin kalau efektivitas organisasi tidak bergantung pada kondisi psikologis karyawan dan perubahan lingkungan. Organisasi dianggap sebagai masalah teknis. Tidak ada permasalahan psikologis, sosial, budaya, dan politik. Hasil penelitian Elton Mayo tentang hubungan antara kondisi lingkungan kerja dan kelelahan dan kebosanan di Hawthorne Plan of the Western Electric Company di Chicago menunjukkan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sikap dan lingkungan sosial. Di Hawthorne juga ditemukan adanya organisasi informal yang terbentuk berdasarkan kelompok perkawanan dan interaksi spontan di antara karyawan. Hasil penelitian Mayo memberikan perspektif baru dalam mendesain organisasi yang efektif. Efektivitas organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor formal, tapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor motivasi dan sosial. Beberapa ahli menjadi pendukung utama aliran ini, antaranya Abraham Maslow, teori hierarki kebutuhan yang membagi kebutuhan manusia menjadi kebutuhan fisik, keamanan, sosial, ego, dan aktualisasi. Chris Argyris, Frederick Herzberg, Douglas McGregor, temuan-temuan yang diantaranya adalah kapasitas pegawai untuk pengembangan diri dan kapasitas penuh dipengaruhi tidak hanya oleh struktur organisasi tapi juga gaya kepemimpinan dan organisasi pekerjaan. Pandangan klasik yang menganggap bahwa organisasi dapat diisolir dari faktor-faktor sosial dan motivasi sementara tidak benar. Adanya faktor-faktor luar faktor teknis seperti lingkungan sosial, motivasi, organisasi informal yang berpengaruh sama besar dengan desain formal organisasi. Yang ketiga adalah aliran sistem. Aliran sistem ini menekankan pentingnya lingkungan di mana organisasi tetap hidup. Organisasi terdiri dari subsistem dan berusaha mensejajarkan sistem-sistem yang berbeda, mengidentifikasi dan menghilangkan faktor-faktor yang potensial menimbulkan disfungsi. Yang keempat adalah aliran kontingensi. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu menyeimbangkan kondisi internal dan kondisi lingkungan. Tidak ada cara terbaik dalam pengorganisasian tergantung dari jenis tugas dan lingkungan yang dihadapinya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lingkungan organisasi terus berubah, oleh karena itu organisasi juga harus berubah. Ya, itulah sebenarnya yang berkaitan dengan konsep dasar organisasi. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas struktur organisasi. Nah, kalau kita lihat organisasi ini itu pada dasarnya bagian atau batang strukturnya seperti ini. Jadi ada pimpinan langsung pada staf gitu ya. Seperti yang kita pernah bahas gitu ya. Biasanya seorang pengusaha lalu menjadi manajernya atau menjadi direkturnya, ada jadi pimpinannya memiliki sejumlah staf, 3 staf itu ya. Atau 2 staf atau 4 staf atau 5 staf gitu ya. Dan ini ada organisasi leader dan staf seperti ini. Ada pimpinan, ada staf ahli, ada staf yang membantu gitu ya, staf. Nah, ini kebanyakan seperti ini tuh ada di organisasi pemerintahan. Saya kira dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, di kementerian gitu, ini modelnya seperti ini semua. Ya, lini dan staf. Ada juga yang namanya organisasi fungsional di bidang manufaktur. Ini ada di sini ada direktur utama, ada direktur produksi, ada direktur litbang, direktur pemasaran. Ini fungsi-fungsi, ada fungsi produksi, ada litbang, pemasaran, penjualan, dan administrasi. Nah, itu yang sifatnya fungsional.
Nah, bisa saja kalau tadi sifatnya manufaktur, ini aja fungsional tapi vertikal, ada direktur, ada SDM, produksi, accounting, terus aja ke sini ada lagi, masih ada bagian-bagiannya lagi gitu ya. Nah, ada juga organisasi fungsional misalnya di dalam organisasi litbang gitu ya, ada ketua, ada deputi urusan ilmu eksakta, ada deputi urusan ilmu sosial, deputi urusan ilmu humaniora, ada deputi urusan, nah semuanya di dalamnya peneliti. Ya, ini mungkin sebagai koordinatornya semuanya ada peneliti-peneliti semua di sini dalamnya. Nah, memang ada urusan di urusan administrasi, tapi semuanya intinya ke fungsi-fungsi penelitian. Nah, ada lagi yang struktur di personal. Nah, ini misalkan direktur gitu ya. Ini ada kepala divisi produk A, divisi produk B. Nah, ini yang divisi itu ciri pokoknya itu fungsinya itu ada melekat di semua divisi. Jadi misalkan kalau ini produk makanan ringan, nah berarti ada SDM yang mengelola produk makanan ringan. Ada manajer produksi yang ngurusi produk makanan ringan. Lalu ada accounting yang mengurusi keuangan di produk minuman makan. Nah, kalau misalkan ada perusahaan yang ini makanan, nah ini divisi minuman ringan gitu ya. Nah, sama itu ya, ada SDM yang produksi dan marketing. Nah, itu yang namanya divisional. Nah, bisa saja divisional juga seperti ini, ada manajer direktur, manajer divisi X, manajer divisi Y, manajer Y, macam-macam ya. Nah, tapi ini lihat fungsinya semua di setiap divisi ada fungsi yang sama gitu. Nah, ini contohnya ini PT Samsung ini ya. Ada general manager, ada international development, ada planning development, ada finance development. Nah, ini tapi fungsinya per ini ya, ini secara geografis ya fungsionalnya itu ya. Secara geografis. Jadi setiap fungsi ini secara bagaimana pemasaran internasionalnya. Nah, ini secara planning developmentnya, dan ini tentang development. Jadi semua tapi per fungsi gitu ya. Divisi tak berfungsi. Nah, juga Oracle ini ya, ada legal, ada engineering gitu ya, urusan. Tapi per fungsi juga, bukan per produk gitu ya. Nah, juga demikian Alphabet ini divisional juga, ada Google, sama ada ini, semuanya ini YouTube ya. Ini Alphabet yang ini semua. Ya, ada divisi-divisinya itu ya. Jadi ada divisi-divisinya. Nah, demikian juga PT Astra ini ada pengembangan produk mobil, ada motor, ada alat-alat, ada bahkan ini ada juga real estate dan sebagai sebagai retail gitu ya, sebagai sales sales di beberapa produk mobil mewah gitu ya. Divisi. Lalu ada juga nih struktur organisasi global berdasarkan geografi. Nah, ini juga divisional, walaupun divisinya per wilayah gitu ya. Ada divisi Amerika, divisi Amerika Latin, Amerika Timur gitu, divisi Asia. Nah, ini juga per divisi ya. Walaupun secara geografis tapi basisnya adalah divisional. Nah, apa sih bedanya antara struktur fungsional dengan struktur divisional ya ini ya. Ini satu berdasarkan ini fungsinya. Nah, ini presiden direktur, ini kepala-kepala divisinya, tetapi setiap fungsinya ada setiap divisi, itu bedanya. Ya. Nah, ini lalu yang kedua ada organisasi metrik. Nah, ini organisasi metrik ini bisa kegiatannya itu ada di perguruan tinggi ya. Nah, ini ada kegiatan di satuannya, misalkan rektornya yang pemimpin utamanya, ada Purek 1 misalkan, atau sekarang wakil rektor 1 di bidang akademik ya. Lalu ada Purek 2 ini di bidang gitu ya, di bidang maaf ini bukan penelitian pengembangan saja ya, tapi juga ada di bidang keuangan, kepegawaian, sarana prasarana. Purek 3 bidang kemahasiswaan. Nah, fakultas ternyata ya mengurusi ini semua nih, keuangan, akademik gitu ya, badan. Nah, ngurusi apa aja ini ya. Lalu lembaga, misalkan lembaga penelitian yang ngurus penelitian, lembaga pengadilan masyarakat yang ngurusi pengadilan masyarakat. Nah, itu bisa metrik ya, semacam itu ya. Struktur wewenang ganda dalam organisasi metrik. Nah, ini kalau misalnya metriknya tingkat dunia ya. Ada wakil presiden keuangan, wakil presiden aplikasi teknis, ada direktur produksi, ada direktur pemasaran. Nah, ada manajer A, manajer B. Nah, ini lalu ada
karyawan ini yang metrik itu pada di sini punya dua atasan, yaitu ada kalau dari sini karyawan ini berarti wakil direktur aplikasi teknis juga manajer produk A, produk B gitu ya. Jadi rantai komando itu hasilnya ada dua gitu. Ada secara vertikal ke wakil direktur aplikasi, tapi secara horizontal kepada manajer produk. Nah itu ada dua atasan gitu. Salah satu ciri utama dari organisasi metrik. Nah struktur metrik juga sama seperti ini ya. Hermetik juga sama, ada produk, ada bisa saja ini wilayah gitu. Ada produknya tapi ada wilayah kerjanya gitu ya. Itu juga metrik gitu ya. Nah, ini juga metrik juga, ini perusahaan multinasional gitu ya. Nah, ini bisa saja begini struktur gambarnya itu ya. Ya, jadi ada manajer fungsional, ada manajer proyek. Proyeknya itu dari fungsional itu manajer fungsional, misalnya tadi SDM. Nah, bisa SDM itu ditempatkan di proyek 1, di proyek 2, proyek 3, demikian keuangan, produksi. Nah, bisa aja di proyek-proyek ini gitu. Itu ya, metrik semacam itu gabungan. Nah, ini diantaranya PT Garuda itu nampaknya metrik ya, walaupun ada jenis pelayanan luar negeri maupun dalam negeri apa saja, tapi juga ada yang bagian fungsi yang perencanaan SDM untuk yang diterbangkan ya, untuk wilayah mana. Nah, gabungan antara divisional geografis dengan fungsional yang ada di sana itu, maka ketika Garuda termasuk dengan metrik. Nah, satu lagi yang sangat tradisional itu adalah struktur organisasi ad hoc. Biasanya di dalam kepanitiaan kan gitu ya. Misalnya panitia 17 Agustus ada pengarah. Biasanya pengarah misalkan kepala desa gitu ya, kalau di desa nih. Ketuanya siapa ditunjuk gitu. Ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bidang dasi sistem informasi, bidang registrasi aplikasi, nah kalau di ini ada seksi konsumsi, seksi acara, seksi penggalangan dana gitu ya, seksi sarana prasarana gitu ya. Nah, itu biasanya gitu kalau di peringatan gitu ya. Nah, ada lagi birokrasi mesin, yaitu strategi APEC tadi yang kita pernah nanti kita berbahas gitu ya. Ada yang strategi APEC ini pimpinan, ada middle line ini middle management. Kalau ini top management, kalau ini middle management, ada prinsip ini yang melaksanakan ya, melaksanakan tugas-tugas organisasi yang paling inti. Ya, ini biasanya di seksi-seksi lah gitu ya, dan pelaksana. Nah, ada support staff. Support staff ini adalah sekretariat gitu ya. Ada teknostruktur. Nah, ini tenaga ahli gitu ya. Nah, ini sebenarnya birokrasi mesin yang sering ada di pemerintahan. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, yang sangat penting lagi dalam organisasi yang modern itu ada yang namanya struktur jaringan. Ada pada beberapa karakteristik ya struktur jaringan ini. Ada kelompok eksekutif, misalnya ini ada suatu perusahaan, ada dua orang yang keluar dari Microsoft gitu, membentuk perusahaan baru, sama bergerak di bidang personal komputer gitu ya, personal komputer, tapi dia tidak memiliki pabrik, tidak memiliki badan litbang gitu ya, tidak memiliki orang-orang yang manajer perbankan, manajer keuangan, manajer pemasaran, ya manajer pengiriman, itu dia punya dia. Tapi dia hanya memiliki ide dengan kantor mungkin 8x8, dengan staf inti itu 5 orang gitu ya. Dengan dia 2 orang gitu ya. Jadi sekitar 7 orang, ditambah lagi tukang bersih 1, jadi 8 orang di kelompok eksekutifnya di sini gitu ya. Nah, ketika dia membutuhkan barang-barang yang untuk apa yang sebaiknya dijual di pasaran, maka dia konsultan penelitian pengembangan independen. Kira-kira untuk 5 tahun setahun yang akan datang apa yang paling maju personal komputer itu. Nah, ketika dia ini carilah gitu ya. Carilah tidak memproduksi komponen atau underdeal dari personal komputer, tapi dia ngambil dari perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Perusahaan lain diambil gitu ya. Lalu pabriknya pun dia tidak memiliki pabrik, tapi mesin pabriknya itu dibangun di Korea Selatan. Nah, mereka itu kirimkan pesan aja dari sini itu, pesan ke beberapa komponen lalu disuruh dikirim ke sini. Nah, di pabrik inilah yang dirakit gitu ya.
Nah, untuk memasarkannya dia tidak punya itu direktur pemasaran gitu ya, tapi menunjuk salah satu organisasi pemasaran tertentu ditunjuk itu perusahaan ya. Nah, lalu ada untuk mengiklankannya ada perusahaan periklanan. Nah, ketika dia ada yang mau beli gitu, ada yang mau pesan, ya silakan aja di aplikasi. Lalu uangnya itu dikirim di bank tertentu. Ketika dikirim, ya perusahaan kargo ya untuk ngirim orang-orang memesan itu. Jadi tidak ada di sini tidak ada produksinya gitu ya. Tidak ada produksi apa-apa. Semuanya di luar. Cuma ini 8 orang lah di sini kontrolnya. Tapi bisa mengatur seluruh jaringan ini ya. Nah, itu hebatnya struktur jaringan. Nah, struktur jaringan juga sebenarnya bisa terjadi di dalam usaha-usaha memasarkan produksi barang dan jasa, terutama yang berbasis multi level marketing itu bisa seperti ya. Saya kira ada beberapa perusahaan-perusahaan yang menggunakan multi marketing tapi dengan struktur jaringan. Dari satu orang ada downline-nya. Yang dari downline lagi ini nanti berkembang jadi upline, yang bawahnya jadi downline. Nah, yang tadinya ini jadilah mencari anggota baru, dia jadi upline, yang bawahnya itu jadi downline. Terus semacam itu berkembang, selnya itu semakin berkembang. Itu juga termasuk struktur organisasi jaringan. Dan ada lagi struktur virtual. Nah, kalau virtual, kalau tadi itu kalau jaringan itu anggota-anggotanya organisasi itu adalah perusahaan atau organisasi yang lain, tapi ini bisa saja organisasi, bisa juga orang perorangan gitu. Ada organisasi inti, mungkin biasanya organisasi tetap dengan struktur ini, tapi ketika untuk bekerja gitu menggunakan struktur virtual, misalnya organisasi perusahaan produser sinetron gitu ya, itu bisa saja perusahaan inti itu misalkan menyuruh produser siapa, menentukan produser, lalu produser menentukan memilih sutradara, pemain, ya, ini lighting, penata musik, apapun yang terlibat dalam program itu, perorangan kontraknya itu. Jadi kalau waktu di jaringan itu kontraknya di sini itu adalah MOU-nya per perusahaan, kalau di sini adalah kontrak atau MOU-nya itu perorangan gitu. Ya, misalkan instruktur virtual pembuatan film Sundel Bolong gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Sehingga kapan tuh berakhir struktur itu? Ketika film itu udah jadi gitu ya. Sudah selesai. Bubar lagi gitu. Demikian juga misalkan instruktur virtual itu ada organisasi SEA Games gitu ya. Organisasi ada kepanitiaan. Jadi bukan seperti ad hoc ini yang pentingnya. Tapi kalau ad hoc kan jelas orang-orangnya lalu bertanggung jawab. Tapi kalau yang namanya virtual ini seperti SEA Games itu, siapa ketuanya, intinya sih ada ya ketua bidang-bidang gitu ya. Tapi ketika sudah bekerja itu misalkan kalau kita yang pengawasan pertandingan, nah itu main comot aja itu orang-orang tertentu ya. Nah, itu pertandingan di terbang layang siapa, di dayung siapa, di sepak bola siapa, itu masing-masing serabutan aja itu ngambilnya itu. Ketika ada pertunjukan siapa, bahkan ketika ada pertanggungjawaban keuangan siapa itu ya. Ya, itu orang-orang berbeda juga itu ya, bahkan mungkin serabutan juga, makanya susah juga itu pertanggungjawabannya ya. Karena sudah begitu ini bubar gitu ya. Itu sebenarnya yang ini. Nah, itu pendekatan jaringan pada organisasi ini bisa saja perusahaan inti, ada perusahaan desain, perusahaan piutang, ada perusahaan distribusi Eropa dan perusahaan manufaktur. Jadi bisa gitu ya dihubung-hubungkan gitu ya, dikait-kaitkan itu ketika jaringan itu seperti yang saya sebutkan itu. Kalau ada perusahaan inti, kalau kita kalau pinjam uang perusahaan lain, kalau mau ada manufaktur mengolahannya pergaulan, kalau mau desain ya tadi litbang gitu, kalau transportasi ya siapa gitu ya, kalau mau distribusi siapa gitu ya perusahaannya. Ini bisa jaringan organisasinya. Nah, ada lagi ini yang namanya learning organization ini. Organisasi semacam ini ada top manajemen, ada tim pembelian, ada tim pergudangan, ada tim IT, tim marketing, ada tim penjualan produk pakaian, ada tim produk makanan minum. Jadi semuanya masing-masing gitu ya.
Nah, ini bisa ya semuanya saling bergerak terus-menerus belajar gitu ya, apa yang terjadi gitu ya. Menghasilkan produk baru, ada produk baru bagaimana caranya ini? Apa mengembangkan IT-nya, mengembangkan marketingnya, mengembangkan kegunaan mengembangkan pembeliannya. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan sebelum memasuki masa masa beres. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.